Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Dan kita akan berbincang-bincang terkait kerjasama kita ya dalam hal pelatihan jabatan fungsional. Perlu diingat, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, jabatan struktural secara bertahap dipindahkan ke jabatan fungsional. Ya, untuk kesehatan sendiri ada 30 jabatan fungsional, Pak. Kira-kira menurut Bapak memang berlaku juga di Pemda atau bagaimana? Silakan, Pak. Baik, atau memperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik Pak Asep. Pada kesempatan ini terima kasih atas apa yang sudah diterima kepada kami, bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa nama Sigit, Bapak, panggilan ya, panggilan Sigit, dan kami pada kesempatan ini berkunjung bersama teman-teman ke Bapelkes Semarang. Berapa orang yang datang ke sini, Pak? Ada 5 orang. 5 orang ya. Itu selain memang kita mempunyai tujuan dari program kami di Pemerintah Kota Semarang, sebetulnya kita juga tertarik dengan motonya Bapelkes sendiri, Pak. Nah, seperti di gelas yang ini. Di sini ya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Nah, bersama kita bisa. Dengan itu maka kepanjangannya adalah berdedikasi, inovatif, santun dan andal. Makanya kami selalu santun, Pak, kepada tamu-tamu yang ada ke sini. Nah, dengan kata bersama kita bisa ini, harapan kami bisa bekerja sama dengan kami, khususnya di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kota Semarang, terkait dengan pengembangan baik dari sisi keahlian maupun keterampilan teman-teman yang ASN, khususnya di bidang kesehatan, Pak Asep. Jadi kalau sudah bersama kita bisa, insya Allah kedepannya kita bisa bekerja sama dengan gitu. Tapi ada istilah lain, bekerja sama dan juga bersama-sama bekerja untuk membangun Indonesia. Indonesia maju, maksudnya. Indonesia maju. Dan bersamaan dengan rencana kerjasama kita, Pak ya, saya ingin bertanya sejauh mana, Pak, program atau pengalihan struktural ke Japung ini di Pemko Semarang sudah berapa persen atau bagaimana proses terakhir sekarang, Pak? Untuk pengalihan sendiri memang mungkin ya sebetulnya bukan ranah kami untuk menjelaskan ya Pak, karena kami khusus di bidang diklat, mungkin memang sepengetahuan kami memang ini sedang proses penyusunan baik nomenklatur jabatan baik yang dulunya mungkin di eselon 4 kemudian eselon 3 seterusnya, masih dalam penyusunan di kami di bagian organisasi. Jadi bagian organisasi ya. Nah, kita menyiapkan intinya ya. Nah, kami di Badan Kepegawaian ini kita menerima produknya nantinya. Menerima produk dari organisasi, kemudian nantinya apakah jabatan itu beralih nama menjadi apa dan apa diklat yang harus dipenuhi terhadap suatu jabatan tersebut, itu tugas kami ke depan. Nah, untuk memenuhi syarat suatu jabatan seperti itu. Terutama selain itu memang teman-teman yang memang dari awal memang berprofesi sebagai jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional ini sebetulnya untuk pengembangan kompetensi bentuknya diklat ini sangat penting bagi mereka, utamanya angka kredit ya. Angka kredit ini apabila mereka itu bisa mengikuti diklat pasti langsung naik pangkatnya, jenjangnya akan naik kan seperti itu. Jadi di ini, Pak, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, ada manajemen ASN itu di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 ya, 11 Tahun 2017 yang sekarang dirubah lagi 17 Tahun 2020, memang ada kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi apalagi sekarang ada perubahan dari struktural ke fungsional. Jadi ada yang fungsional yang mau tinggalkan, ada lagi yang struktural ke fungsional, kemungkinan nanti kita lihat gap kompetensi, yaitu tugas Bapak untuk menutup lubang gap kompetensi itu, Pak. Nah, kalau jabatan fungsional sendiri ada berapa banyak, Pak, di Kota Semarang? Sekitar ada, mungkin kalau kami di kesehatan hampir ribuan ya, Mas ya. Ribuan ya, banyak kesehatan ya. Nah, memang kami ini dengan adanya beberapa jumlah yang banyak seperti itu, kami sedang mengelola potensi, potensi dalam artian potensi yang wajib mereka butuhkan ketika memangku suatu jabatan fungsional. Contohnya gimana contohnya, Pak? Misal seperti tadi seorang bidan misalnya,
jabatan fungsional dia bidan tersebut untuk diklat yang mereka butuhkan itu seperti apa. Itu biasanya kita setiap tahun akan melaksanakan analisis kebutuhan diklat. Nah, dari analisis kebutuhan diklat yang sudah kita susun tersebut, outputnya seperti tadi yang kita sampaikan tadi, misal bidan membutuhkan tadi diklat keahlian misalnya, itu merupakan satu output dari analisis kebutuhan diklat. Dan itu selanjutnya akan kita realisasikan khususnya di bidang diklat teknis dan fungsional untuk melaksanakan. Apabila kita keterbatasan tadi dari sisi anggaran tidak bisa melaksanakan secara utuh atau murni pengampuan tadi, maka kita bisa menggunakan anggaran dengan sifatnya fasilitasi baik dari kementerian, contohnya seperti Bapelkes pada pagi hari ini, siang sampai siang hari ini, ataupun nanti kita pengiriman dalam artian mereka dari teman-teman fungsional ini, perawat atau bidan ini misal menerima surat panggilan diklat misalnya, itu kita fasilitasi anggaran dari kami untuk berangkat mengikuti diklat tersebut. Gitu. Berangkat Pak ya, tapi sekarang daring Pak, bukan berangkat, tapi berlatih langsung. Berarti ada sisi baiknya buat kita. Pasti dari sisi anggaran lebih murah nih. Jadi dengan adanya COVID ini, apalagi kita sebenarnya sebelum COVID mengenal corporate university Pak, yaitu pelatihannya itu dengan ciri khas 10%, 20, 70. Ternyata 10% tetap muka. Nah ini kejadian dengan adanya COVID Pak. Jadi selebihnya ada coaching and mentoring, dan selebihnya juga tetap bekerja atau ada magang sebagainya di tempat kerja. Tetapi pelatihannya tetap pelatihan ya. Harus dibebas tugaskan supaya agak fokus Pak sebetulnya. Ataupun mungkin porsi bekerjanya dikurangi. Ini sebanyak berapa banyak Pak peserta pelatihan yang akan dikerjasamakan dengan Bapak ke Semarang ini Pak? Jadi untuk perawat sendiri sekitar 53, kemudian perawat yang ahli pertama itu ada sekitar 33, dan bidan kita ada 35 orang Pak. 35 orang ya. 35 orang yang nantinya bisa kita akomodir ke dalam anggaran kami. Kami jadi sudah disiapkan Pak ya, gitu ya. Disiapkan. Setelah itu juga ada apoteker juga dilatih ya Pak ya, apoteker, dokter ya, nanti dilatih juga ya. Insya Allah pasti kita akan fasilitasi dari sisi anggaran. Mungkin kita nanti juga minta saran, masukan dari Bapelkes kiranya di mana kita harus bisa menjalin kerjasama selain dengan Bapelkes untuk memfasilitasi teman-teman tersebut. Nah, jadi karena mungkin kami keterbatasan informasi juga ya dengan teman-teman, misal dari fisioterapi, kemudian kita ada beberapa formasi di pemerintah kota, sekiranya bisa kerjasama dengan siapa, itu mungkin kita nantinya bisa dapat saran masukan dari Puskesmas sebanyak berapa di sini adanya? Puskesmas kita di setiap kecamatan ada, setiap kecamatan tetap ada, juga dalam satu kecamatan ada 2 lebih dari 2 ya, karena kan jumlah penduduk ya. Memang pelayanannya adalah puskesmas dulu itu hitungannya satu puskesmas 30.000 penduduk Pak. Jadi kalau lebih dari 30.000 ditambah lagi fasilitas puskesmas. Rumah sakit daerah ada berapa Pak? Rumah sakit kita sementara baru satu. Insya Allah sudah dianggarkan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah yang tipe D. Tipe D nanti kita ada satu lagi yang mungkin sudah mulai pembangunan di tahun 2021 ini. Ya. Jadi pemirsa sekalian, banyak sekali kiprah dari pemerintah Kota Semarang untuk membangun kesehatan, yang otomatis BKPP Kota Semarang harus menyiapkan SDM yang infrastrukturnya, bukan infrastruktur yang sifatnya fisik tetapi sumber daya manusia ya. Dan kira-kira rencana selain pelatihan jabatan fungsional, ada pelatihan apa lagi Pak untuk tenaga kesehatan? Untuk fungsional sendiri nanti kita ada fungsional teknologi informasi, kita juga ada. Ada juga ya? Ada teknologi informasi. Di tahun depan kita, kalau untuk teknologi informasi kita menyelenggarakan sendiri ya. Kita bisa menyelenggarakan sendiri karena sudah di cover untuk anggarannya.
atau sebagai penyelenggara, nanti ya pesertanya pasti dari pengelola teknologi informasi di masing-masing instansi. Pengalaman COVID Bapak harusnya menyediakan tenaga epidemiolog tiap kecamatan, Pak. Gitu. Tiap kecamatan atau puskesmas. Jadi dalam sistem penanggulangan bencana ya ataupun wabah itu ya seharusnya tiap puskesmas punya epidemiolog. Mungkin bisa dipikirkan tuh Pak. Karena supaya apa? Pengolahan datanya cepat, penanggulangannya cepat. Nah itu seorang epidemiolog sangat penting. Seperti di Kabupaten Bandung itu sudah ada Pak, tiap puskesmas ya. Sehingga sistem penanggulangannya, tracing, testing, treatment itu dapat segera dilaksanakan dengan secepatnya Pak. Begitu. Mungkin Pak, waktu juga ya yang membatasi kita. Bapak udah lihatnya udah capek kelihatannya. Closing statement Bapak Pak tentang rencana kerjasama kita ini Pak. Baik, kami berterima kasih sekali pada Pak Asep beserta jajaran, tentunya tim dari Bapelkes Semarang. Selain kantornya yang luar biasa bagus ini, juga teman-teman di sini juga sangat hangat menyambut kami ya. Baru pertama kali ketemu tapi rasanya sudah seperti saudara ya. Saudara seperti itu. Dan kami juga bersyukur, kami nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada pimpinan kami atas semua fasilitas yang sudah akan nantinya di tahun depan, di tahun 2022 bisa kita jalan bersama. Nah, ya, kalau di Kota Semarang itu moto Pak Wali itu bergerak bersama. Oh, bergerak bersama. Ada singkatannya nggak? Bergerak bersama itu kalau singkatannya kita saling bersinergi Pak. Oh, nah kalau di sini bersama kita bisa. Ya, ada singkatannya ini. Sama-sama bersama ya. Sama-sama bekerja sama, sama-sama bekerja untuk Indonesia lebih maju. Maju. Dengan seperti itu pasti sudah ada tanda bahwa nantinya kita dapat melaksanakan kerjasama dengan baik. Nah, insya Allah kami pun tidak menutup kemungkinan nantinya apabila dari Bapelkes juga nanti bisa berkunjung ke tempat kami akan dengan keterbatasan yang di kami nanti insya Allah kita bisa bertukar ilmu, ya, tukar pengalaman Mbak Asep. Karena kami di sini muda-muda semua. Oh, gitu. Muda-muda semua. Muda-muda ya. Tapi jiwanya masih muda. Jiwanya milenial Pak. Oh, jiwanya. Jiwanya milenial. Ya, jadi itu mungkin percakapan kita dengan Pak Sigit Yuda. Dulu lurah, urus masyarakat. Sekarang ngurus SDM manusia atau sumber daya manusia. Mungkin harapannya lebih mudah, tetapi sebetulnya ternyata lebih susah. Kenapa? Ada keterbatasan anggaran, ya, keterbatasan manusia yang dilatih sendiri, begitu kan? Dan tantangan ke depan dengan COVID ini, Bapak barusan katanya ramah atau sebagainya ya Pak. Karena kita bukan COVID Pak. Coba kalau Bapak lihat COVID, mau ketemu aja semua isi aja udah susah, ya. Makanya jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu dijaga. Jadi ada 5M ya. Satu, selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak ya. Yang ketiga, selalu cuci tangan pakai sabun, jauh kerumunan, dan batasi mobilitas. Karena informasinya, kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, bulan Desember akhir, awal Januari akan terjadi gelombang ketiga. Hati-hati. Kita tetap patut percaya, kenapa? Seperti hanya banjir Pak. Banjir di Jakarta sudah diketahui 12 jam sebelum Jakarta banjir. Karena apa? Jelas-jelas banjirnya dari Puncak atau Bogor. Nah, COVID kita, kabarnya sedang bermutasi terus di Eropa. Nah, begitu banyak orang Eropa ke sini, tunggu tanggal mainnya. Oleh sebab itu, salah satunya adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dari Simpang 5, Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.